Kepanikan pecah saat balon udara jatuh di SPBU Trunojoyo, Tambak Bayan, Ponorogo. Petugas berlari, menyeret balon menjauhi SPBU lalu dipadamkan. Video rekaman ini pun viral. Peristiwa berawal saat petugas sibuk melayani antrean pembeli. Tiba-tiba, balon udara jatuh di sisi timur. Saat balon jatuh, api dari sumbu masih menyala. Beruntung, api berhasil dipadamkan sehingga tidak membesar. Posisi kan balon nggak ada asapnya dalam, langsung turun, jadi apinya itu masih nyala, langsung ditarik ke pinggir jalan gitu. Dimatiin pakai pasir, langsung mati. Lalu balonnya itu disobek-sobek udah. Tidak diketahui pelaku penerbangan balon udara tanpa awak ini, dan guna penyelidikan, kasus ini sudah ditangani petugas Polres Ponorogo. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, iNews melaporkan. Lokasi Jalan Masjid Abidin, Pak. Jawa Barat. Kobaran api membesar membakar bangunan yang dijadikan bengkel cat mobil di Jalan Masjid Abidin Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur dini hari tadi. Banyaknya material kayu dan bahan cat yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga menghanguskan seluruh bangunan. Besarnya kobaran api sempat membuat panik warga yang khawatir merambat ke bangunan lain. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Dapat laporan dari warga sudah terjadi kebakaran, cuman masih kecil. Api cepat membesar karena bahan-bahan di dalam mudah terbakar, tenor dan segala macam cat. Api mulai bisa dipadamkan setelah 13 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, hanya gara-gara cemburu, cucu Pok Nori dibunuh suami istri yang merupakan warga negara Irak di kamar kosnya di Cipayung, Jakarta Timur. Kurang dari 24 jam, pelaku berhasil ditangkap di res area tol Tangerang Merak saat hendak kabur. Dwinta Agari, cucu dari komedian sekaligus seniman Pok Nori, ditemukan tewas bersimbah darah dengan luka sayatan senjata tajam di bagian leher di kamar kosnya di Jalan Darman Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Melalui rekaman kamera pengawas, terduga pelaku berinisial F warga negara Irak yang merupakan suami istri korban sering mondar-mandir di sekitar lokasi korban tinggal. Karena dugaan kita juga pertama langsung mengarah ke dia sih, soalnya karena dia minta rujuk tapi kakak saya nggak mau. Kayak dia emang inian mungkin, soalnya dilihat dari CCTV pun dia sudah lama untuk mintai sih. Sama tadi sih pas warga bilang katanya emang setiap kakak saya keluar dari rumah itu cowok itu selalu ngikutin. Kuat kan? Namamu siapa? Kuat. Sini turun kau kuat. Polisi dari Subdit Resmo Polda Metro Jaya berhasil menangkap pelaku di res area tol Tangerang Merak saat hendak melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, motif dibalik pembunuhan ini adalah cemburu. Memasuki pernikahannya di tahun ke-8, korban diduga memiliki orang ketiga. Beberapa kali tersangka memergoki korban bersama dengan pria lain hingga akhirnya kerap terjadi keributan. Motif dibalik pembunuhan karena tersangka cemburu dengan korban. Tersangka merupakan suami istri korban. Beberapa kali memergoki korban sedang menjalin hubungan dengan pria lain. Hingga akhirnya terjadi keributan dan perkelahian antara tersangka dan korban yang menyebabkan korban tewas dengan luka senjata tajam di bagian leher. Usai membunuh korban, tersangka rencananya akan melarikan diri ke negara asalnya di Irak. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 wisatawan terseret ombak saat berenang di pantai Karanganyar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. 1 orang selamat namun rekannya meninggal dunia. Pelabuhan Batu, tepatnya di Karangau ya. Di Karangau ada 2 orang. Tim penjaga pantai Balawista yang dibantu warga menyelamatkan Raka, 15 tahun, wisatawan yang terseret ombak di pantai Karangnaya, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban diselamatkan setelah terseret ombak saat berenang bersama seorang temannya bernama Said Hidayatullah yang ditemukan meninggal dunia.
Jasad korban ditemukan 200 meter dari lokasi awal korban terseret ombak. Jasad korban selanjutnya dibawa ke RSUD Palabuhan Ratu. Dan alhamdulillah pada pukul 17.00 tim SAR gabungan berhasil menemukan korban di radius kurang lebih 200 meter dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban kita evakuasi ke RSUD Pelabuhan Ratu. Kedua korban merupakan rombongan wisatawan yang asal Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi yang sedang berlibur perayaan Idul Fitri. Namun ombak besar datang secara tiba-tiba hingga menyeret para korban ke tengah laut. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah warga terendam banjir 1,5 meter di Cibubur, Jakarta Timur. Banjir mengakibatkan luapan air dari Kali Cipinang. Diguyur hujan deras, Kali Cipinang meluap hingga menyebabkan ratusan rumah warga di kawasan Cibubur, Jakarta Timur terendam banjir. Banjir juga merendam sejumlah mobil milik warga. Di saat Hari Raya Idul Fitri yang penuh sukacita, sejumlah warga terpaksa mengungsi lantaran ketinggian banjir terus naik hingga mencapai 1,5 meter. Pinggir kali sih bisa 1,5 meteran. 1,5 meter. Karena dia posisinya makin turun ke bawah kan. Oke, ini pas hari Lebaran tadi? Ya, tadi pas sekitar jam 4 udah mulai hujan. Mulai hujan. Ketinggian di paling dalam itu berapa Pak? Bisa 1,5 meter lah dalam sana. 1,5 meter. Warga berharap banjir cepat surut agar bisa kembali ke rumah mereka masing-masing. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, diguyur hujan deras selama 2 jam. Puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir. Banjir juga disebabkan oleh buruknya sistem drainase. Hujan deras dengan intensitas tinggi menyebabkan puluhan rumah di Cimanggis, Depok, Jawa Barat terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 70 cm. Sejumlah warga berupaya menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, hujan turun selama lebih dari 2 jam tanpa henti hingga menyebabkan debit air meningkat. Aliran air dari wilayah perumahan dan RT lain juga bermuara ke lokasi ini, serta kondisi drainase yang menyempit akibat perluasan jalan dan jembatan memperburuk situasi. Sebelumnya baru paling lewat atas air, lewat jembatan ke sana. Karena ini jembatan tambah lebar, otomatis air yang dari satu ke sini tambah kencang. Selain intensitas hujan yang tinggi, banjir juga dipicu oleh meluapnya air dari situ Pedongkelan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar arus mudik dan arus balik. Pemirsa, 2 hari setelah Idul Fitri, arus lalu lintas di jalur arteri Pantura Cirebon, Jawa Barat sudah ramai oleh pemudik yang kembali ke Jakarta. Banyak pemudik kembali ke Jakarta memilih balik untuk lebih awal menghindari kemacetan. Ribuan pemudik motor dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta mulai meningkat di persimpangan arteri Pantura, Pleret, Weru, Kabupaten Cirebon. Arus lalu lintas mulai tersendat di sejumlah persimpangan, mulai dari Simpang Pemuda hingga Simpang 4 Palimanan. Para pemudik ini mengaku kembali lebih awal ke Jakarta untuk menghindari kemacetan. Sebagian besar dari pemudik juga harus masuk kerja. Diperkirakan gelombang arus balik ini masih akan terus meningkat pada sore dan malam hari nanti. Dari mana? Dari Brebes. Mau ke Jakarta. Ke Jakarta. Ini sama siapa aja? Ini orang tua, bapak, sama adik-adik sama anak. Sementara itu, sejak Senin pagi, ribuan penumpang sudah memadati stasiun Cirebon, Jawa Barat. Ribuan penumpang merupakan pemudik yang hendak kembali ke Jakarta dan sekitarnya. Sebagian besar penumpang mengaku berangkat lebih awal agar dapat istirahat terlebih dahulu beberapa hari sebelum masuk kerja.
Menurut Humas KAI Daop 3 Cirebon, kepadatan calon penumpang masih terus terjadi hingga malam nanti. Mengingat semua tiket dengan tujuan Jabodetabek hingga malam nanti sudah habis terjual. Ini Gunung Jati ya segini ya? Gunung Jati. Pemirsa, meski sempat terendam banjir, terminal Kampung Rambutan tetap beroperasi di hari kedua Lebaran. Ratusan penumpang yang ada didominasi oleh pemudik jarak dekat. Sebagian sisi terminal Kampung Rambutan Jakarta Timur masih terendam banjir hingga Minggu pagi. Banjir akibat luapan Kali Cipinang terjadi sejak Sabtu malam. Meski demikian, kondisi ini tak sepenuhnya mengganggu arus mudik yang masih berlangsung. Tadi malam memang kondisi banjir, sekarang udah lihat sendiri di terminal Kampung Rambutan ini sudah mulai surut. Untuk arus mudik tetap operasi seperti biasa, baik Jawa Barat maupun Jawa Tengah, Sumatera tetap operasi seperti biasa saja. Nggak ada gangguan untuk arus mudik, nggak ada gangguan sama sekali untuk arus mudik ya. Tetap lancar seperti biasa. Di hari kedua Lebaran, ratusan pemudik masih memadati terminal Kampung Rambutan. Para penumpang ini didominasi oleh pemudik jarak dekat seperti dari Sumedang, Kuningan, Singaparna, Tasikmalaya, dan beberapa daerah lain di Jawa Barat. Para pemudik mengaku baru pulang kampung setelah Lebaran karena sudah direncanakan jauh-jauh hari. Saya baru mudik hari ini ke Sumedang sih dari Bogor. Kita planningnya memang H+2 sih, H+2 Lebaran. Lagi nunggu bis sih. Udah sekitar 20 menitan lah. 20 menit. Arus mudik di terminal Kampung Rambutan diperkirakan masih akan berlangsung hingga Senin besok. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 hari setelah Lebaran, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung mulai ramai kendaraan menuju Jakarta. Hingga hari ini tercatat ada 45.466 kendaraan melewati gerbang tol Kali Kangkung dari arah Semarang menuju wilayah Kendal atau Jakarta. Sementara kendaraan dari Jakarta menuju Semarang ada sebanyak 30.888 kendaraan. Data tersebut menunjukkan adanya peningkatan mobilitas kendaraan yang melintas maupun meninggalkan wilayah Jawa Tengah. Petugas mengimbau para pemudik yang hendak balik agar selalu mengutamakan keselamatan selama berkendara. Pemirsa, memasuki masa arus balik libur Lebaran, kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Sementara itu kemacetan parah juga terjadi di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat. Kemacetan terjadi di kilometer 79 ruas tol Cipularang. Ribuan kendaraan terjebak kemacetan menuju arah Jakarta. Kepadatan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Akibat membludaknya kendaraan, kemacetan ini mengular sepanjang 10 km. Diperkirakan kepadatan arus balik Idul Fitri 2026 di tol Cipularang dari arah Bandung menuju Jakarta akan terjadi hingga dini hari ini. Sementara ribuan kendaraan memadati kawasan wisata Puncak Cisarua Bogor. Untuk menghindari antrean panjang kendaraan, Satlantas Polres Bogor mengimbau kepada masyarakat agar tiba di jalur puncak sebelum pukul 12 siang atau sebelum pemberlakuan sistem satu arah. Mengimbau kepada masyarakat yang ingin berwisata ke puncak nanti bisa berangkat di bawah jam 12 atau jam 1 siang karena pada jam tersebut kita akan melaksanakan kegiatan one way ke arah atas. Jadi lebih mudah masyarakat yang akan menuju ke arah puncak. Untuk sementara, Satlantas Polres Bogor tidak melakukan rekayasa ganjil genap hingga situasi lalu lintas puncak mulai kondusif. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, puncak arus balik Lebaran diprediksi terjadi pada 24 Maret 2026. Lalu bagaimanakah situasi arus lalu lintas arus balik Lebaran hari ini? Kita terhubung dengan Naura Syafika di gerbang tol Cikatama. Selamat pagi Naura, bagaimana situasi arus balik Lebaran hari ini di sana?
Selamat siang Priska dan juga pemirsa. Arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama ramai lancar di kedua arah. Dan memang kalau perkiraan dan prediksi dari Jasa Marga untuk dan untuk puncak arus balik Lebaran 2026 ini akan jatuh pada tanggal 24 Maret mendatang atau di hari esok. Sehingga memang dari Jasa Marga bersama dengan pemerintah ini juga sudah mengimbau untuk para pemudik yang akan melakukan perjalanan balik ke Jakarta untuk menghindari puncak arus balik di tanggal 24. Dan juga pastinya dari pemerintah ini sudah memberikan kelonggaran untuk setiap pegawai swasta dan juga negeri, di mana untuk work from anywhere ini masih diteruskan hingga di tanggal 27 Maret untuk mengantisipasi adanya kepadatan dan lonjakan dari volume kendaraan di puncak arus balik nanti. Dan tidak hanya dari work from anywhere sebagai kebijakan dan antisipasi kepadatan, ada juga nantinya penerapan dari one way nasional yang akan dilaksanakan esok hari di tanggal 24 Maret dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung kilometer 414 hingga di kilometer 70 di tempat kami melaporkan. Tidak hanya dari one way nasional, nantinya juga mungkin akan ada kontraflow yang masih bersifat situasional, dan salah satunya akan ada kembali penerapan dari diskon tarif tol di mana sebesar 23% di 9 ruas tol berbeda. Di mana nantinya untuk Cikatama ini juga mendapatkan untuk diskon tarif tol dimulai dari gerbang tol Kali Kangkung hingga di gerbang tol Cikatama. Dan untuk itu para pemudik ini silakan memanfaatkan untuk rekayasa sistem arus lalu lintas sehingga terhindar dari kemacetan. Pemirsa dan juga Priska, kami akan menunjukkan kepada Anda untuk gambar dari drone di mana memperlihatkan di kedua arah. Ini untuk arah dari Jakarta menuju ke tol Trans Jawa dan juga tol Trans Jawa menuju ke Jakarta. Kemarin memang sempat diberlakukan untuk sistem kontraflow dari arah Jakarta menuju tol Trans Jawa, namun masih bersifat situasional. Untuk hari ini apakah kembali ada penerapan? Karena kalau misalnya kita lihat untuk di hari ini berbeda sekali dengan beberapa hari yang lalu, di mana beberapa hari yang lalu untuk arus mudik atau dari arah Jakarta memang sedikit lebih padat. Namun kalau kami merhatikan lagi di lapangan untuk arus balik atau menuju ke Jakarta dari arah Jawa yang melalui gerbang tol Cikatama ini sudah menunjukkan ada sedikit kenaikan di pagi hingga di siang hari ini, baik dari kendaraan pribadi maupun juga bus antar kota. Dan pastinya untuk masyarakat ataupun calon pemudik ini dihimbau kembali untuk memastikan kesiapan melakukan perjalanan balik ke Jakarta, seperti kesiapan dari kendaraan, kemudian juga dari saldo e-tol, ya walaupun memang di gardu tol ini tersedia untuk top up e-tol, namun alangkah lebih baiknya agar menghindari dari adanya antrian dari kendaraan di gardu tol untuk mengisi dan juga memastikan saldo e-tol Anda dalam nominal yang cukup untuk melakukan perjalanan pulang ke rumah. Priska, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Naura dan juga tim. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan. Ke informasi selanjutnya pemirsa, exit tol Parung Kuda Sukabumi dipadati ribuan kendaraan yang menuju ke kawasan wisata Pelabuhan Ratu dan Ujung Genteng. Kemacetan pun terjadi hingga 2 km di arah menuju kota Sukabumi. Kepadatan arus lalu lintas terjadi di sepanjang jalur arteri Parung Kuda Cibadak. Antrean kendaraan mengular sepanjang 2 km. Dari pintu keluar tol Parung Kuda hingga Simpang Cikidang. Kemacetan terjadi karena adanya penyempitan jalur dari 3 menjadi 1 jalur. Selain itu, adanya sejumlah titik persimpangan turut menjadi penyebab kemacetan. Demi mengurai kemacetan, personel dari Satlantas Polres Sukabumi diterjunkan untuk mengatur arus lalu lintas. Kepadatan kendaraan ini diprediksi akan terus terjadi hingga Minggu malam. Pemirsa, kepadatan penumpang Lebaran terjadi di Yogyakarta. Penumpang yang berangkat dari stasiun Tugu mencapai 7.000 lebih dan total penumpang datang mencapai 10.000 penumpang. Sementara di stasiun Cirebon, 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daop 3 Cirebon. Arus balik Lebaran mulai terasa di stasiun Tugu Yogyakarta maupun stasiun di wilayah Daop 6 Yogyakarta. Tercatat pada hari Sabtu 21 Maret, penumpang berangkat mencapai 22.000 penumpang menuju Jakarta, Bandung, dan Surabaya.
Sedangkan kedatangan penumpang masih cukup tinggi, mencapai 22.000 penumpang dari stasiun Tugu Yogyakarta, Solo Balapan, dan Lempuyangan. Di Cirebon, Jawa Barat, sejak pagi hingga Sabtu malam, kepadatan penumpang terlihat di stasiun Cirebon. 16.000 lebih penumpang dilayani PT KAI Daob 3 Cirebon di hari pertama Idul Fitri 1447 Hijriah. Sebagian besar diantaranya merupakan pemudik yang hendak balik ke Jakarta dan penumpang yang melakukan perjalanan mudik lanjutan ke kampung halaman. Dari kota Yogyakarta dan Cirebon, Jawa Barat, Gali Wisma dan Mahardika, iNews melaporkan. Niat memotong jalan saat mudik, seorang pemuda di Tasikmalaya malah terjatuh ke jurang. Gara-gara mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan, korban justru masuk ke jalur terjal di kawasan Pertamina Geothermal Energi Kadipaten. Mengikuti Google Map perjalanan dari Bandung menuju Garut. Evakuasi dalam... Seorang pemudik dievakuasi dari dalam jurang di kawasan Pertamina Geothermal Energi, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat evakuasi, petugas harus menuruni tebing curam dan menarik sepeda motor korban dengan tali tambang dari dasar jurang. Peristiwa ini menimpa Mateo, pemudik asal Tasikmalaya. Ia tersesat dalam perjalanan mudik dari Bandung menuju kota Garut. Evakuasi motor dari dasar jurang, kedalaman 8-10 meter, alhamdulillah. Kejadian bermula saat korban tiba di wilayah Kadipaten dan memilih jalur alternatif. Dengan mengikuti arahan aplikasi penunjuk jalan dari ponselnya, korban berniat memotong perjalanan agar lebih cepat sampai tujuan. Namun rute tersebut malah membawa ia masuk ke jalur pegunungan di area Pertamina Geothermal Energi. Kondisi jalanan yang sempit, terjal hingga minim akses membuat korban kehilangan kendali. Akibatnya sepeda motor korban terperosok ke dalam jurang di perbatasan Tasikmalaya dan Garut. Tak hilang akal, Mateo langsung menghubungi call center darurat 110. Setelah proses evakuasi, korban dan kendaraannya berhasil diamankan untuk penanganan lebih lanjut. Dengan kejadian ini, polisi mengimbau agar pemudik tetap menggunakan jalur utama dan tidak sepenuhnya bergantung pada aplikasi navigasi, terutama di daerah pegunungan yang minim permukiman. Dari Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kita akan memantau kembali situasi arus lalu lintas arus balik lebaran hari ini di sejumlah titik. Kita terhubung dengan Jessica Winoto di tol Cipali kilometer 164 Subang, Jawa Barat. Selamat pagi Jessica. Jessica, apakah sudah terlihat kepadatan arus lalu lintas arus balik di sana? Ya, selamat siang Priska dan juga pemirsa untuk kondisi terkini di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali. Tepatnya saya melaporkan langsung di kilometer 164 Majalengka, Jawa Barat. Yang mana saat ini terpantau arus lalu lintas di kedua arah yang menuju Cirebon maupun Jakarta terpantau ramai lancar. Karena memang informasi yang kami dapatkan bahwa pada hari ini dari kedua arah yang mengarah Cirebon dan juga Jakarta mengalami peningkatan. Untuk volume kendaraan yang mengarah Cirebon mengalami peningkatan sebesar 36,3%, yaitu sebanyak 12.000 kendaraan telah melintasi ruas tol Cikopo Palimanan. Lalu juga Priska dan juga pemirsa dapat kami sampaikan untuk kendaraan yang menuju Jakarta sudah ada sebanyak 13.000 kendaraan yang melintasi ruas tol Cipali. Yang mana informasi ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kendaraan, volume kendaraan menuju Jakarta sebesar 161,5%. Yang mana kita mengingat bahwa hari ini adalah 2 hari setelah Hari Raya Idul Fitri, sehingga memang lonjakan volume kendaraan menuju arus balik atau menuju Jakarta ini memang akan berangsur terus meningkat selama beberapa hari ke depan. Lalu juga Priska dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa informasinya pada hari ini, tepatnya sore hari nanti akan diberlakukan one way atau rekayasa lalu lintas one way sepenggal mulai dari kilometer 263 hingga kilometer 70. Yang mana informasi ini juga pun akan one way ini akan dilanjutkan lagi untuk menjadi one way nasional pada hari besok, yaitu pada tanggal 24 Maret 2026 yang mana juga menjadi puncak arus balik di tahun 2026 ini. Sehingga untuk secara keseluruhan nantinya rekayasa lalu lintas one way ini akan diberlakukan mulai dari kilometer 263
maksud kami mulai dari kilometer 414 menuju kilometer 263 dan dilanjutkan kembali hingga kilometer 70. Sehingga kami menghimbau bagi Anda yang melakukan perjalanan arus balik ini dapat selalu memperhatikan kondisi kendaraan Anda dan juga adanya himbauan untuk melakukan perjalanan arus balik ini mulai tanggal 25 hingga 26 Maret 2026 karena untuk 24 Maret ini untuk prediksi kemacetan atau kepadatan kendaraan akan terjadi karena puncak arus balik. Sementara itu, Priska. Ya, terima kasih rekan Jessica Winoto. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat masih ramai oleh warga yang baru berangkat mudik. Sementara arus balik diperkirakan mulai tiba di Stasiun Pasar Senen hari ini. Jumlah penumpang di Stasiun Pasar Senen terus mengalami peningkatan baik untuk arus mudik maupun arus balik. PT Kereta Api Indonesia terus mengatur jadwal keberangkatan dan kedatangan untuk mencegah penumpukan di area stasiun. Petugas pun disiagakan di sejumlah titik untuk membantu penumpang. Keamanan di stasiun juga diperketat. Ya, puncak arus balik Lebaran 2026 diprediksi terjadi dalam 2 gelombang, di mana puncak tertinggi yakni pada 24 Maret nanti. Polisi memastikan akan memberlakukan rekayasa lalu lintas one way nasional. Kondisi arus lalu lintas masih cukup terkendali. Ada peningkatan arus sesuai dengan prediksi dan monitoring dari teknologi bahwa aglomerasi ini cukup padat ya. Tapi sudah kita kelola, contohnya aglomerasi Semarang Raya, aglomerasi Jabodetabek, termasuk tempat-tempat wisata di Bali, di Malang Raya, termasuk juga yang ada di Jakarta, Jawa Barat, tempat-tempat wisata cukup diminati oleh rekan-rekan kita yang saat ini sedang liburan di tempat tujuan masing-masing. Maka dari itu kami sampaikan bahwa puncak arus mudik tertinggi tahun ini dari 270.315 tentunya Korlantas Polri dengan stakeholder atas petunjuk dari Bapak Kapolri agar dipersiapkan skenario daripada manajemen tata kelola lalu lintas. Baik nanti pada tanggal 24 yang kita perkirakan arus puncak. Namun demikian dari tanggal 22, 23 kami sudah melakukan langkah-langkah strategi. Apakah nanti di tanggal 23 akan lakukan one way lokal sepenggal tahap pertama? Tentunya segera akan kita rumuskan seperti itu. Dan kami menghimbau kepada masyarakat, khususnya rekan-rekan kita yang saat ini berada di kampung halaman, agar supaya karena arus puncak baliknya itu tanggal 24, agar mengharapkan tidak kembali pada tanggal itu supaya tidak terjadi penumpukan. Silakan manfaatkan work from anywhere tanggal 26, 27, 28 itu masih work from anywhere. Mungkin bisa kembali di tanggal 26, tanggal 27 karena hasil analisa dan evaluasi dengan stakeholder termasuk barusan saja kami dengan seluruh pejabat utama Korlantas Polri dengan Satgas melakukan evaluasi bahwa arus balik mungkin ada 2 tahap. Tahap pertama adalah tanggal 23 dan 24. Itu. Yang kedua adalah tanggal 28 atau tanggal 29. Moga-moga dengan 2 tahap ini nanti bisa terurai sehingga arus balik yang di tanggal 24 nanti bisa kita kelola dengan baik. Pasti akan kami lakukan one way nasional arus balik yang rencananya sesuai dengan arahan Bapak Kapolri dan kemarin saya sudah lapor ke Pak Menhub dan Pak Dirut Jasa Marga dan Jasa Harja. Rencana akan kita flag out untuk arus balik tanggal